Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, Bapak Rektor beserta seluruh civitas akademika, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini Masya Allah, Tabarakallah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya kau infakkan semua hartamu untuk mengumpulkan orang di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tak akan sanggup untuk mengumpulkan, mempertautkan, menyatukan hati mereka. Walakinnallah, hanya Allah sajalah yang mampu. Sampai melimpah ruah, padahal malam ini hujan, ini hari libur, orang mau santai selama sepekan, sibuk dengan aktivitas, dari mulai kampus, bisnismen, usahawan. Tapi subuh ini semuanya hadir, tentulah semua ini karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kebanggaan luar biasa bisa berada di masjid yang megah. Di antara kebanggaan di masjid ini tidak mengkhawatirkan andai berpindah arah kiblat. Kemanapun pindah tetap bulat. Nah, ini masjid masa depan. Sebagian masjid itu asal pindah, maka berbelok-belok lah. Jadi dulu katanya ada profesor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Istiqlal, Jakarta. Waktu itu belum punya kantor sendiri. Jadi teorinya mengatakan kerak bumi ini bergeser, sama seperti sampul kursi ini. Jadi dia bergeser, kerak bumi bergeser seperti kain alas meja, liar bergeser. Maka ketika terjadi tsunami tahun 2004, jadi kerak bumi khusus di Sumatera bergeser. Oleh sebab itu banyaklah kiblat-kiblat masjid itu ikut bergeser karena kerak bumi bergeser. Maka sibuklah masjid-masjid mengukur arah kiblat. Dan ternyata tak lama sesudah itu datang satu profesor dari kampus yang sama, presentasi juga di kantor MUI, mengatakan bahwa kerak bumi tidak bergeser karena ada paku-pakunya dipasang Allah, yaitu dalam surat An-Naba, surat pertama juz 30, wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pasak bumi, sama seperti kain di atas meja. Kenapa kain itu tidak bergeser? Karena ada paku payung di tepi meja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa antara satu profesor dengan satu profesor ilmu bumi ikhtilaf juga mereka. Jadi jangan katakan apa nih ikhtilaf nih hanya dalam masalah fikih. Satu pakai kunut, satu tak berkunut, satu pakai usolli, yang satu tidak, yang satu tangan ke telinga, satu tangan ke bahu, yang satu bismillah jahar, yang satu bismillah sir, yang satu zikirnya kuat, yang satu zikirnya silent. Ternyata mereka pun ikhtilaf juga. Tapi setiap suatu pasti ada hikmahnya. Apa hikmah di balik ikhtilaf tentang kerak bumi bergeser atau tak bergeser karena tsunami? Akhirnya masjid-masjid mengukur kembali arah kiblatnya. Dan ternyata satu daerah, satu kota yang sama, jarak masjid hanya 500 meter. Apa yang kita lihat sekarang? Satu masjid merubah arah kiblat, satu masjid tidak merubah. Diukurlah kembali. LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yat, yang selama ini kita tahu hanya untuk menetapkan kapan satu Ramadan.
ternyata tugasnya tidak hanya mencari anak bulan hilal 1 Ramadan, tapi juga menetapkan arah kiblat menurut ilmu astronomi. Maka tetaplah dapat ditetapkan menurut arah. Ada pakai ilmu, ada pula yang pakai cahaya matahari 2 kali dalam setahun dengan cara manual, ada yang pakai alat digital. Dan hikmah di balik itu tampaklah ternyata memang banyak masjid-masjid yang bergeser, bukan karena kerak bumi bergeser, memang dari awal pembangunan sudah salah ukur. Tapi di balik itu tentu ada positif negatif, ada pula yang berkelahi gara-gara ini. Gara-garanya ada anak muda yang baru mengaji, lalu datang ke masjid, dia bawa laptopnya www.arahkiblat.com, lalu mengambil spidol, inilah yang benar, sedangkan ini salah. Tidak ada yang sah salat kalian semua. Tentu yang tua-tua tersinggung. Semangat anak muda berapi-api, yang muda selalu bersemangat, yang tua tersinggung. Masalah komunikasi. Jadi anak-anak muda perlu mengambil ilmu komunikasi 2 SKS. Bagaimana niat baik mesti dengan bahasa yang santun. Coba hubungi baik-baik LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah, Kementerian Agama. Pak, saya sudah ukur sendiri, nampaknya masjid kami bermasalah. Tapi saya sebagai anak muda tak mau melangkahi nenek mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai basanda, akarnya sampai baselo, daunnya sampai banaung. Kami ingin supaya ini aman, adem, ayam, tentram. Bapaklah yang datang karena bapak punya kekuasaan ulil amri. Oke. Lalu untuk keamanannya andai terjadi yang tidak diinginkan, kita kontak Pak Kapolsek. Maka kapolsek yang selama ini belum ke masjid pun datanglah ke masjid. Ustaz menyindir Pak Kapolsek. Enggak, Pak Polisi. Dari berapa pengajian saya di Padang, Pak Polisi terus mengawal, datang, hadir, baik yang berseragam maupun tak berseragam. Lalu kemudian bagaimana ini orang yang punya tanah wakaf, undanglah ahli warisnya. Jangan sampai ada satu elemen pun yang tidak dilibatkan. Libatkan semua. Karena ketika ada satu mata rantai yang hilang, imam sudah, ulama sudah, NU sudah, Muhammadiyah sudah, Perti sudah, nenek mama sudah, tokoh adat sudah, LBHR Kementerian Agama sudah, semua sudah. Lupa mengundang satu. Siapa itu? Yang punya tanah wakaf. Akhirnya begitu sudah ditetapkan, yang satu ini api kecil dalam sekam menyala, bom waktu meledak. Meledak. Kenapa? Kalian berani-beranian menggeser itu tanah datuk nenek mama kami dulu. Akhirnya terjadi masalah. Maka Islam mengajarkan wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman bermusyawarah menetapkan suatu perkara. Tapi yang jelas, mau bergeser tak bergeser kerak bumi, memang di masa akan datang perlu dah dibuat masjid bulat begini. Andai berpindah ke timur pun kiblat tak jadi masalah. Tinggal memutar sajadah saja. Apalagi sajadah bisa dicabut, diputar. Masya Allah. Hanya saja saya kalau bisa solat di masjid ini jangan menghadap ke atas. Rancak mana saja. Itulah mengapa solat itu menghadap 3 arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud wajah di situ adalah dada, karena kita menghadap. Sedangkan wajah ini menghadap ke tempat sujud biar supaya sujud. Karena kalau menghadap ke Masjidil Haram tentu nampak sekali. Iyo ameh wana dia. Dada menghadap ke Masjidil Haram, wajah kiblat dada ke arah Masjidil Haram, kiblat wajah mata ke arah tempat sujud, kiblat hati kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut mengingat Allah qiyaman, waktu tegak,
wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Berbaring mau tidur tadi malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Ketika sedang duduk tetap menyebut Allah. La taqumus sa'ah, hari kiamat tak akan terjadi selama di atas muka bumi ini masih ada orang berkata Allah, Allah. Ustaz, kata mahasiswa saya beberapa hari yang lalu di lokal, kalau orang mati itu kita bisikkan telinganya la ilaha illallah atau Allah Allah. Dalam hadis dikatakan laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati di antara kamu ke telinganya la ilaha illallah. Kalau nanti mulutnya baru menyebut la, langsung mati, berarti masuk neraka lah dia. Mungkin di mulutnya baru la, tapi di hatinya sudah Allah. Kita husnuzan, ulkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah mati sebutlah yang baik-baiknya saja. Jangan diceritakan ambo patang mancagia 4 bulan waktu sakaratul maut. Inyo baru mengecek la, mati kata. Andai ada orang tersalah dalam solat, mulutnya menyebut zuhur, hatinya menyebut asar, apakah yang terjadi dalam niat itu zuhur atau asar? Asar. Yang diambil itu yang di hati, yang tak bersuara, tak berhuruf, tak berbunyi, bukan yang salah di mulut. Tapi jangan gara-gara ini orang berkata kasar, sumpah serapah, caci maki, lalu kemudian kenapa kamu cakap kasar, sumpah serapah, caci maki? Itu kan di sini baik. Tak bisa begitu. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, alal fuadi dalila, menjadi bukti apa yang ada di dalam. Makanya ketika ada seorang solat Allahu Akbar, dalam solatnya asiklah dia mengelus-elus jenggotnya. Lalu datang seorang bertanya, ya Syekh, ya, itu ada orang solat sambil mengelus-elus, menarik-narik janggutnya, apakah dia khusyuk atau tidak? Idza khasha'al qalbu la khasha'atil jawarihu, kalaulah hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun tetap ikut khusyuk. Kalau hati khusyuk, yang lain ikut khusyuk, karena di dalam mencerminkan keluar. Kalau ada orang pakaiannya tidak islami, gaya metal, lalu kemudian, kamu kenapa begini? Kenapa tak pakai tutup kepala? Kenapa tak pakai jilbab? Kenapa tak pakai pakaian panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Yang penting kan hatinya. Yang penting hatinya. Ini tak betul, karena hati akan memantul keluar. Kalau khusyuk hati, maka khusyuklah pakaian. Kalau hati menutup aurat, maka menutup. Jangan bolak-balik kaji. Banyak orang, kamu kenapa tak berjilbab? Yang penting hatinya berjilbab. Ini kan zahir saja. Kamu kalau makan pisang, kulitnya apa isinya? Isinya, ini casing aja nih, campakkan. Kata yang tak paham, betul juga. Pandai basilik lidah. Kalau nanti orang asik mahati, yang penting hatinya. Nanti datang orang gila tak pakai baju. Kamu kenapa tak pakai baju? Yang penting hatinya berbaju. Oleh sebab itu amal ni ada 3. Ada amal zahir, ada amal batin, ada amal harta. Membangun masjid besar, amal harta. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, berwasiatlah untuk harta. Harta, nampak dia. Yang kedua, kami tak sanggup lah Pak Ustaz dengan harta kami, duit tak ada, uang tak ada, bagaimana kami bisa? Ikut likulli sulama minkum sadaqah, setiap tulang-tulang sendi ikut bersedekah. Yang bisa memberikan ni semen, ni tanah, ni atap, ni kosen, ni jendela. Yang tak sanggup ikut gotong royong, lecet tangan mengacau semen dengan batu kerikil memasang. Saya tak sanggup Pak mengasih harta, tapi saya ikut berkontribusi. Bagi yang mengasih harta namanya wakaf atau infak. Tapi bagi yang tak sanggup, Allah Maha Adil, dibuat masuk pintu lain, sedekah.
Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Sedekah menggotong royong, sedekah memikul, sedekah mengikul, sedekah. Bagi yang tak juga sanggup, dengan harta tak sanggup, dengan tangan, tenaga tak ada, sudah tua menggeletar, hati, amalan hati berzikir. Nah, kalau segitu saya ikut zikir aja lah. Jangan. Yang paling bagus ikutlah tiga-tiganya. Dengan harta ikut, bergotong royong ikut, hati ikut berzikir. Ada kelompok yang keempat, ada harta tidak mau memberi, gotong royong pun tidak mau, busuk hati. Sesudah sampai ke masjid, nampaknya miring tiang. Ini orang-orang begini otaknya miring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangunan pertama di atas muka bumi adalah masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi adalah bangunan yang berada di Bakkah. Bakkah artinya makanut tajammu', tempat orang berkumpul semua di atas muka bumi. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Tempat paling ramai berkumpul di muka bumi sampai hari ini adalah Bakkah. 4,7 juta orang berkumpul. Andai tidak pakai kuota, andai dibebaskan saja semua silakan datang, tempat paling ramai berkumpul di muka bumi adalah Bakkah. Ustaz salah sabui itu ndak Bakkah do Makkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Bakkah, nama lainnya Ummul Qura. Makanya kalau kita dari Makkah ke Arafah, ada sebelah kanan Universitas Ummul Qura. Makkah disebut juga Bakkah. Bakkah mengandung makna tempat berkumpul. Dari sejak zaman Nabi Adam sampailah sekarang berkumpul orang di Bakkah. Diambil juga dari baka, menangis. Kenapa? Setiap orang yang sampai ke situ pasti menangis. Preman bertatu, pakai anting, kumis tebal, badan tegap, sampai di depan Ka'bah menangis. Artis-artis pelaku maksiat dosa sampai ke situ menangis. Streaming pula tu nangisnya. Nanti yang menangis depan Ka'bah tersinggung. Inilah payahnya ceramah gini. Banyak orang tersinggung dari ceramah awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat saya pembimbing umrahnya pun pailah ke Makkah membawa jamaah. Ada nama nangis sebelum sampai ke Makkah lah menangis. Bergerak oto, labbaik Allahumma labbaik. Aku nampak tangikan ini yang bawa di rumah surang. Jadi macam-macam air mata orang nama nangis. Tapi ada surang apa dari mulai sampai tawaf sampai tak pernah menangis. Bapak kenapa tak menangis? Saya memang orangnya keras hati Pak Ustaz. Ya, memang tak pernah saya menangis. Ini yang nangisnya apa ini? Cengeng. Sampai akhir perjalanan tawaf wada. Di saat tawaf wada apa kau pun hilang tah kamanya pai. Kama 4 bulan ni koto awak lah siapkan merangkek ke airport. Akhirnya dicari dek Ustaz, nampak lainnya sedang menangis di samping Ka'bah. Ya Allah, ya Allah. Apa kecil batang apa tak bisa menangis? Apa nampak tangikan? Nanam bo tangikan manga assalamualaikum abun tak menangis. Jadi rupanya hati kalau sudah remuk redam maka menetes air mata. Tapi tidak semua air mata menetes karena Allah SWT. Ada satu makhluk yang tidak punya pori-pori. Awak kalau panas, angin, panas, maka keluar keringat dari pori-pori. Tapi ada satu makhluk diciptakan Allah tak ada pori-porinya, yaitu buaya. Buaya itu tidak ada pori-pori. Maka kalau buaya ingin mengeluarkan keringat, keluarlah air matanya. Maka disebut air mata buaya.
itulah awal muasal cerita manga disabui orang air mata buaya. Begitu juga pakailah sampo lidah buaya. Dek memang buaya kok ndak ada lidah. Itulah. Dan kalau awak pai ke Jakarta, ada orang Betawi menikah, itu ada roti gadang dibuatnya, roti apa namanya? Roti buaya. Ambo ko orangnya suka penasaran. Ambo tanya, kawan ambo nikah pakai roti, manga gambar roti buaya dibuat. Buaya kolah binatang yang paling setia, Pak Ustaz. Karena buaya kalau sudah sekali pasangannya sampai mati, itulah pasangan semua hidup, tidak akan berpindah ke lain hati. Oh hebat ya, selama inyo berada di air. Tapi kalau lah inyo naik ke darat, maka ada istilah buaya darat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk Allah. Setiap makhluk itu ada iktibar pelajaran yang diambil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kalian tidak memandang bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang bisa kokoh dan besar. Kita mengambil pelajaran bukan mesti dari Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Itu ayat nanta surek, nanta tulis pakai tinta di atas karateh, tapi ada alam takambang menjadi guru. Melihat alam semesta, memandang kepada langit, maka muncul ilmu. Memandang kepada bumi, maka muncul ilmu. Memandang perputaran siang dan malam, planet-planet, muncul ilmu. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, memandang langit muncul ilmu astronomi. Wal ard, ilmu bumi, berapa tebal bumi, berapa dalam bumi, berapa lapis bumi, apa ada dalam bumi, muncul ilmu bumi namanya geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, muncullah ilmu meteorologi, klimatologi dan geofisika. Di mana ini dipelajari? Di kampus universitas. Oleh sebab itu kalau ada orang memilah-milih, kalau belajar tajwid dapat pahala, kalau belajar geologi tidak ada pahalanya, kalau belajar tafsir dapat pahala, kalau belajar astronomi tak ada pahalanya. Ini orang sekuler, otaknya dibagi dua. Ini agama, ini tidak agama. Ini semua datang dari Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Itu semua menjadi ayat-ayat terkembang liulil albab, bagi orang yang punya akal. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring dan pun berpikir, wa yatafakkarun, berpikir. Tajam spiritual batinnya, tajam intelektualnya. Sekarang ada orang berpikir, berpikir, tapi hati tak pernah diasah dengan ibadah. Muncullah pemikir-pemikir yang tajam analisa, tajam intelektual, tapi kering jiwa spiritual. Kamu kenapa tak salat? Menurut saya salat ini tidak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja. Kamu kenapa tak puasa? Puasa ini kita dibodoh-bodohi orang Arab saja. Kenapa kita tak makan? Makan. Ini orang tajam intelektual. Makanya muncullah kampus, tidak bawa-bawa nama Islam, Universitas Putra Indonesia. Saya sangka UPI itu Universitas Putra Islam. Universitas Putra Indonesia tidak bawa nama Islam, tapi masjidnya Islami, megah, besar. Ada pula kampus bawa nama Islam, masjidnya tak ada. Wah, mantap kantornya ya, mantap. Masjidnya mana? Itulah Pak Ustaz, kita belum mendirikan masjid lagi karena sampai sekarang terkendala masalah dana. Dana juga ini.
Ini kenapa tidak? Padahal dulu masjid dulu, baru kampus. Universitas yang tertua di Afrika Utara, Universitas Qarawiyyin. Letak negaranya sekarang Maroko, paling ujung. Menyeberang dari Maroko, Samudra Atlantik, langsung ke Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Masjid paling tua Qarawiyyin berubah menjadi Universitas Qarawiyyin. Dari atas turun ke bawah, masjid tua lagi setelah Qarawiyyin, namanya Masjid Zaitunah. Dari Masjid Zaitunah berdirilah satu universitas Islam, namanya Universitas Zaitunah. Sekarang berada di negara Tunisia. Turun dari Tunis, datang panglima perang bernama Jauhar As-Siqilli. Siqilli nama kampung di Andalusia. Siqilli, Sisilia, Spanyol. Jauhar Siqilli, Jauhar orang Sisilia. Berdirilah satu masjid, dibangunnya, namanya Masjid Al-Azhar, mengambil nama Fatimatuz Zahra, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuatnya Masjid Jami'atul Azhar. Itulah berubah menjadi Universitas Al-Azhar University. Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah, bangsa Indonesia mendapatkan jatah 100 orang beasiswa. Dari dulu sampai sekarang, setiap tahun ada tes. Setiap anak-anak kita dapat beasiswa. Dan alhamdulillah menjadi kebanggaan. Orang baru belajar ke Al-Azhar sekarang, tapi ada satu alumni Al-Azhar 1925, dia sudah dapat ijazah syahadah alamiah. Sekarang baru namanya LC, singkatan dari license. Lulus, boleh mengajar, boleh ceramah. Maka saya ditanya, Ustaz, Somad LC, apa arti LC itu Pak Ustaz? Lesen ceramah. Karena license tulisannya, license kata orang. Nah, kalau awak ke Malaysia ditangkap dek polisi, mana lesen awak? Lesen boleh mengemudi? Nah, itu. Nah, maka dibuat ujung nama LC. Karena orang ini sudah dapat ajazah, yujizu, ijazah. Bahasa Arabnya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah, boleh berceramah. Kalau di Malaysia namanya tauliyah. Ustaz mau ceramah, kirim ijazah dulu, nanti diperiksa ini orang punya kapabilitas, kemampuan, ability atau tidak. Kalau tidak, dia tak boleh ngomong. Itu bedanya di tampek awak. Tampek awak asal amuh, pakai peci putih, baju putih, celana putih, ceramah lah. Nah, oleh sebab itu ada standar yang dibuat. Kalau perusahaan ada standar. Boleh tak ini membuat produksi? Standar dulu, apa namanya? ISO 9000. Kalau sudah lulus baru dapat ijazah ISO. Kalau tidak lulus, itulah ora ISO. Tidak lulus itu kan. Begitu juga dengan universitas. Ini akreditasinya apa? Apakah A, apakah B, apakah C? Maka mesti ada standar internasional, standar universitas. Maka didirikanlah universitas, tapi berbasis masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau masjid besar begini, dimanapun dia belajar, fakultas apa, kalau sudah berkumandang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata dosen? Stop, kita masuk ke masjid, sholat dulu. Kata mahasiswa, Pak, mohon maaf ya, itu bukan dari masjid Pak, terus HP Samsung. Oh, ambo sangko dari masjid awak, enggak ada Pak. Nah, itu memang bunyi HP ambo. Oke, kita lanjutkan pelajaran. Kenapa? Ada yang lebih penting daripada sekedar belajar, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa diajak semuanya membangun masjid. Tapi masjid adalah cikal bakal pondasi utama. Peradaban Islam dibangun dari masjid. Tapi masjid bukan tertutup, eksklusif, tidak boleh. Tidak ada masjid suku dalam Islam. Tidak ada masjid suku. Masjid Minangkabau nan orang Jawa dilarang masuk. Tidak ada. Ambo diundang ceramah masjid PKDP di Jakarta, masjid orang-orang Pariaman. Masuk ambo ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Imamnya orang Jawa.
Namo masjid Pariaman, tapi imamnya orang Jawa, khutbahnya ambo pakai bahasa Indonesia. Kita tidak pernah bawa suku ke masjid. Bahwa yang membangun itu orang Minangkabau, bahwa yang itu biasa infak dia, tapi masjid tidak tertutup untuk siapapun. Masjidnya atas nama suku apapun, tapi di dalam tetap pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak pernah mentang-mentang masjid Pariaman pakai Allah dan gadang bana. Tidak ada. Tetap membaca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Universitas Al-Azhar sekarang paling besar tertua di dunia, kebanggaan kita. 1925 sudah ada orang kita yang mendapatkan syahadah alamiah dalam bidang bahasa Arab. Itulah dia Tuan Guru Mahmud Yunus. Orang awak bana. Rektor, jabatan terakhirnya Rektor Institut Agama Islam Imam Bonjol Padang. 1925, belum lagi Indonesia merdeka. 20 tahun sesudah itu barulah kita merdeka. Dia sudah mendapatkan gelar syahadah alamiah 1925. Sekarang saya tanya di lokal, siapa yang punya kamus bahasa Arab? Angkat tangan. Siapa? Apa kamusnya? Kamus Mahmud Yunus. Apa kamusnya? Kamus Mahmud Yunus. Dan ambo pertama belajar bahasa Arab, gambar Ka'bah sampulnya, pelajaran bahasa Arab Mahmud Yunus. Masya Allah. Apa artinya? Dari bumi ini sudah jauh terbang ke Mesir. Waktu itu orang belajar ke Makkah, ke Masjidil Haram. Belum lagi masyhur Al-Azhar bagi masyarakat kita, tapi orang dari bumi Minangkabau sudah belajar. Dan uniknya pula, ada orang yang tidak pernah sekolah, belajar, kuliah di Al-Azhar, justru Al-Azhar mengundang dia, dipanggil ke sana hanya untuk mendapatkan gelar doktor. Maka dipanggillah Inyak Doktor. Siapa itu? Abdul Malik Amrullah. Abdul Malik Amrullah, orang yang dapat gelar doktor tanpa kuliah. Aneh bin uniknya lagi, anaknya pula sesudah itu dipanggil. Makanya dalam sejarah Indonesia, yang bapaknya dapat doktor Al-Azhar, anaknya dapat doktor juga, itu cuma dari bumi Minangkabau. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Abdul Karim dapat doktor dari Al-Azhar, anaknya Abdul Malik Karim Amrullah dapat juga dari sana. Saya terus terang sakit hati sama Buya Hamka. Ambo ampe tahun mengantri naik bis di Kairo, cuma LC dia pergi di Al-Azhar. Buya Hamka dipanggil sekali langsung dapat gelar doktor. Sampai 3 gelar Buya Hamka. Yang pertama dari Al-Azhar, yang kedua dari Malaysia, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang ketiga dari Universitas Sutomo Beragama. 3 doktornya. Ambo sampai tahun di Al-Azhar, dia ginilah 2 angka LC, lagi cemas. Ternyata ilmu tidak terbatas ruang kelas, ilmu tak terbatas buku dan kertas. Ilmu, bacalah tafsir Al-Azhar Buya Hamka, ditulis di dalam penjara. Patutlah Al-Azhar terkagum-kagum melihatnya, sampai diberikan doktorah fakhriyah. Doktorah, doktor fakhriyah, kebanggaan, kehormatan. Bahasa awaknya honoris causa, kebangsaan, sebagai orang yang pernah berjuang dengan tintanya, dengan penanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam sejarah Islam masjid menjadi dasar peradaban. Tapi masjid tidak tertutup. Kalaulah masjid tidak boleh menerima peradaban luar, masjid hanya boleh mengikut arsitektur zaman Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh ada karpet di masjid. Karena masjid zaman Nabi lantainya pasir. Nabi pernah sujud malam Lailatul Qadar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, tanah liat di keningnya. Kenapa? Karena bekas sujud ada pasir malam tadi hujan. Kenapa hujan bisa masuk ke Masjid Nabawi? Karena atapnya pelepah korma yang dianyam dengan daun-daun korma, batangnya batang korma, dan tidak ada mimbar. Mimbar, Nabi tak pernah ceramah di atas mimbar. Nabi tegak saja bersandar di batang korma. Sampai ada seorang perempuan, ya Rasulullah,
Ya, aku punya budak hamba sahaya pembantu Najjar, tukang kayu. Pandai dia membuat mimbar. Boleh kami buatkan mimbar untuk engkau ya Rasulullah? Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai, 1, 2, 3. Begitu sederhananya. Atapnya pelepah korma, tiangnya batang korma, lantainya pasir, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering. Begitulah sederhana. Panjangnya 22 meter ke samping, 15 meter ke belakang. Itulah dia Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari. Kalau awak madok ke arah kiblat, mohon maaf ambo membelakang, antara rumahku, rumah Nabi sebelah kiri, dan mimbarku, mimbar Nabi sebelah kanan. Antara rumahku dan mimbarku, Raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Dari 22 meter ke 15 meter, dari situlah terpancar nur hidayah Islam sampai ke bumi Minangkabau. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 22 meter kali 15 meter, yang ingin sholat di dalamnya 10 kloter. Maka banyaklah orang-orang nan keluar dari Taman Raudhah. Di mana sujud tadi? Di kaki orang Afrika sujud. Kenapa? Keinginan yang luar biasa. Taman Raudhah bukan sekedar solat di dalam dapat pahala 1000 kali lipat. Taman Raudhah bukan sekedar mengenang tempat solat. Taman Raudhah menjadi napak tilas menapaki langkah-langkah dakwah Rasulullah. Pertama, membangun masjid. Bangunan yang pertama di atas muka bumi, masjid. Tapi masjid tidak harus ikut masjid macam Nabi. Kalau tidak macam masjid Nabi, berarti masjid itu bid'ah, masjid itu dalalah, masjid itu sesat. Tidak. Dari mana datang kubah bangunan melengkung? Ini bukan Nabi mengajarkan. Hai orang-orang beriman, kalau kamu membangun masjid, bangunlah pakai kubah. Kalau masjid tak ada kubahnya, maka tidak sah. Kubah ini datang dari mana? Ini arsitektur Bizantium. Bizantium itu di mana? Eropa. Makanya kalau mau masuk kota Perancis ada bangunan melengkung, pintu selamat datang. Itu bangunan melengkung, bukan Islam punya, itu dari Eropa punya. Tapi ketika Islam melihat ini bangunan melengkung cantik, maka diambil masuk ke dalam masjid. Apa cantiknya bangunan melengkung? Bangunan melengkung sirkulasi udaranya tidak panas, tinggi ke atas. Yang kedua, bangunan melengkung tidak ada tiang di tengah. Maka kalau tak ada tiang di tengah, sop tak putus. Maka bangunan melengkung bagus. Dibangun, dipakailah arsitektur bangunan melengkung. Udaranya tenang. Tenang di masjid ni. Iyalah Pak Ustaz, AC-nya gadang. Bangunan melengkung, tak ada tiang di tengah, tidak ada sop yang putus. Coba tengok, indah, cantik. Ambo suka ceramah di tampek masjid awak nan rancak. Kau dek apa? Salah satunya tidak ada tiang di tengah. Kalau ada tiang di tengah, banyaklah orang nambah sandar ke tiang. Ustaz menyindir yang di dindingnya, tidak. Kalau ada tiang di tengah, kaji Ustaz indak sampai ke telinga jamaah. Dek apa? Tak sangkui ayat-ayatnya ke tiang-tiang namanya. Makanya ketika ada orang arsitektur canggih dari Eropa datang ke masjid Istiqlal, nya terkejut. Wow, amazing katanya. Kenapa? Tiangnya banyak mana? Masjid Istiqlal tiang. Tapi ketika bangunan cantik indah, dulu Bilal bin Abi Rabah azan di atas atok rumah orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada namanya menara. Menara, tak pernah ada menara zaman Nabi. Dari mana datang menara? Ketika zaman Umar ibn al-Khattab, diutuslah satu panglima perang untuk mengislamkan Mesir. Pergi ke Mesir. Datanglah sahabat Nabi bernama Amr bin As radhiyallahu anhu, menembus lautan merah sampailah ke tempat bernama Alexandria, kota di tepi laut putih Mediterania bernama laut pantai cantik indah. Dialah seorang Alexander the Great mendirikan kota. Orang dulu kalau membuat kota itu nama orang nama membuat kota itu dibuat Alexandria, diambil dari nama Alexander the Great. Kalau ambo panglima perang membuat kota di tepi pantai, namanya kota Somalia. Dia
sampai mengenang nama ambo. Maka ikon nama kotanya Alexandria. Orang Mesir menyebutnya Al-Iskandariyah. Lebih kurang 200 kilo dari kota Kairo. Kota indah di tepi pantai nan cantik. Sampailah umat Islam ke situ. Lalu kemudian nampaklah ada tiang gadang. Di atas tiang kok ada api. Nar, api, manarah, tampek api di atas. Untuk apa api kau dipasang di atas? Supaya kapal-kapal yang ada di tengah laut melihat, oh, kita sudah dekat daratan, ada api. Orang kita menyebutnya mercusuar. Datang orang Islam, ini cantik tempat api, ini tinggi ya. Bagaimana kalau ini dibuat tempat azan? Campakkan apinya, naik orang ke atas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus. Ambil, letakkan dekat masjid. Maka tinggilah. Sekarang tak ada orang azan di atas menara. Orangnya di bawah, suaranya ke atas. Pakai apa? Mikrofon. Makanya dulu kabel di bawah sampai ke atas. Sekarang wireless. Tak pakai wire lagi. Naik ke atas suaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya orang-orang barat heran. Karena di barat, di Jepang, di Eropa, di Amerika, ketika digali tanah, ditemukan banyak kabel. Kabel listrik, kabel telepon, kabel di bawah. Di Indonesia digali, tak ada. Loh, kenapa Indonesia tak ada kabel? Kami sudah wireless sejak zaman dulu. Hanya pandang ke atas, kabel-kabel, satu kabel ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kubah dari Bizantium, menara dari Eropa, mihrab. Zaman Nabi tak ada mihrab. Mihrab sampai imam ini arsitektur dari Suriah. Dari Suriah. Diundanglah arsitektur ini pada zaman Marwan Ibn al-Hakam untuk membuat Masjid Nabawi. Dia yang pertama kali membuat mihrab tempat imam. Aslinya tak ada. Andai kau dibuat bulat saja, maka tak ada mihrab. Bebas imam mau mengarah kemana saja. Maka ini tambahan. Tapi tidak menjadi masalah. Kenapa? Tidak merubah ibadah. Ini alat saja. Jangan satukan antara alat dengan ibadah. Tapi unsur luar ibadah ditambah-tambahkan ke dalam ibadah, ini baru tak boleh. Mikrofon, ini mikrofon bukan dari Arab, ini bukan dari Arab Saudi. Mereknya Shure, S-H-U-R-E, Shure. Shure artinya serius. Makanya nan ceramah memegang ikon mesti serius. Anak galak-galak kau tak serius lah. Sure, are you sure? Apakah kau serius kecil? Ya. Kau ada on sama off. Ikut orang barat. Kalau ikut dari Saudi Arabia tentu al-hayah wal maut. Hidup mati. Jadi tak ada orang ngecek. Ikut Pak Ustaz, alat-alat dari barat kafir tak boleh masuk masjid. Al-hikmatu dallatul mu'min. Hikmah adalah milik orang beriman. Jadi ketika Islam datang, segala yang baik-baik dia ambil, tapi menambah-nambahkan dalam ibadah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan kalian membuat-buat dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan dibuat-buat tanpa ada dalilnya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Tapi alat tidak menjadi masalah. Alat tidak menjadi. Tidak boleh solat pakai mikrofon. Karena mikrofon ini datang dari barat, kafir. Kalau begitu dia tak boleh masuk masjid. Kalau mikrofon tak masuk masjid, AC pun tak juga masuk masjid. Ambo bisa ceramah kuliah subuh, kau kan tak ada mikrofon. Juga kalau tak ada mikrofon. Bau lah kawan dengar. Kau nak merekam alat, kau tak ada cik alanya orang Islam. Iko Sony. Mana ada Sony orang Islam? Iko Apple sumbing dan lah digigit setengah. Enggak ada. Oleh sebab itu maka Islam agama keterbukaan. Adik-adik yang ada di fakultas kedokteran, itu dari mana? Yang ada di fakultas pemikiran, filsafat, yang ada di bagaimana ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hasil kreasi pikiran akal manusia. Afala ta'qilun? Kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun? Kenapa tak berpikir? Maka ada satu neraka khusus untuk orang yang tak mau berpikir. Oh, ada neraka itu tempat orang yang tak solat. Ya, ma salakakum fi saqar?
Kenapa kamu masuk neraka sakor? Ada neraka namanya sakor. Kenapa masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin, kami tak salat. Walam naku nut'imul miskin, kami tak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami melakukan perbuatan sia-sia. Tak salat, sakor tempatnya. Tapi ada khusus neraka namanya sa'ir. Siapa yang masuk neraka sa'ir? Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'aqilu, andai kami mau berpikir, ma kunna, kami tak akan masuk dalam neraka sa'ir. Neraka khusus bernama neraka sa'ir karena orang tidak berpikir. Ada kawan saya bercerita, tapi sanadnya tak jelas, entah sahih entah dhaif. Katanya kontes otak internasional. Otak yang paling mahal katanya otak Indonesia. Otak Jepang murah. Kenapa? Selalu dipakai. Ini otak paling mahal, tak pernah dipakai. Nauzubillah. Maka kita pakai subuh ini berpikir. Afala ta'qilun? Kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun? Kenapa tak berpikir? Afala tatadzakkarun? Kenapa tak berpikir? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, muncul hasil-hasil kreasi daripada berpikir. Orang berpikir bermimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah menemukan mimpi menjadi kenyataan. Bahwa bapak bisa melihat wajah saya ceramah di HP, itu berawal dari mimpi dukun ketika pakai mangkok putih, dibacanya mantra-mantra. Kau nampak? Kau suami kamu sedang berselingkuh, nampaknya kau. Bermimpi ingin melihat orang yang jauh di sana, dipasanglah kamera CCTV di pintu hotel. Memang betul nampak sekarang. Ini rekaman istri kamu dibawa orang di hotel. Betul kan? Dulu itu hanya mimpi orang, sekarang menjadi kenyataan. Dan banyaklah jamaah ini, lebih banyak jamaah menonton kita tidak secara langsung. Ini streaming. Berapa sekarang Ustaz? Nan mancaliak ambo kini, nan mancaliak awak di masjid kau kini 6.700 orang. Tidak ada orangnya nyata di alam gaib saudara. Berkat nan ada awak kini mungkin sekitar 1.000-2.000 orang. Nan di dalam, nan di luar. Mohon maaf, iko bapak ibu yang di luar tegak berdiri, suara saya kedengaran. Nah, ambo caliknya mengangguk berarti dengar. Kalau ambo tanya anyang saya berarti tidak dengar. Bayangkan itu bapak ibu. Datang bapak ibu yang di luar, jangan berkecil hati, pahalanya tetap. Bahkan yang tegak di luar itu pahalanya 2 kali lipat dari yang ada di dalam. Maka sianan nyo 2 kali akan luar lah supaya kehormatan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka universitas Islam akan dihormati kalau kampus-kampus memuliakan. Sekarang ada kita masuk ke kampus orang bingung kita cari masjidnya. Pak, iya, ini kampus banyak orang Islam, banyak. Mana masjidnya? Masa di kampus masih nyari masjid? Masjid di mana? Di ujung-ujung di balik-balik gedung adalah musola ketek, musola. Kenapa musola kecil betul? Sesuai dengan kapasitas. Biasanya yang sholat cuma segini, Pak. Tapi bangga awak. Ambo pertama kali patang lewat di depan jalan, saya tengok masjid. Ih, bagus banget. Mana ini? Ini Universitas Putra Indonesia. Oh, di sini masjidnya. Masya Allah. Masuk pertama kali, kesan orang melihat masjid. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Orang tentu kalau sudah melihat masjid, dia akan berkata subhanallah, masya Allah. Setelah dia masuk ke dalam, barulah dia macam membawa kucing. Ada pula asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Ada pula di situ ya Ahad, ya Somad. Itu nama mau cari dari mana mambo. Ya Ahad, ya Somad. Bapak Ibu, nan Somad itu Allah Ta'ala. Qul wallahu ahad, Allahu Somad. Sedangkan iko Abdus Somad, hambanya, hamba Allah. Apapun kekuasaanmu,
kau menjadi profesor doktor, engkau tetap menjadi hamba Allah. Abdullah. Jangan pernah menjadi hamba kekuasaan, jangan pernah menjadi hamba harta. Menjadi hamba harta akan binasa, menjadi hamba kuasa akan sirna, menjadi hamba benda akan binasa. Jadilah hamba Allah, hayyun la yamut, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hamba hina, dari tanah balik kepada tanah, darah, kulit, bulu, kuku, sumsum mati dimakan cacing tanah. Hamba yang hina, rendah, ketika disandingkan dengan nama Allah maka naik tinggilah derajatnya. Abdullah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Kabir, Abdul Somad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi masjid, bangunan pertama di atas muka bumi masjid. Mana dia? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Masjidil Haram, bangunan nan pertama di atas muka bumi. Nabi Adam alaihissalam mencaliak malaikat berputar berkeliling, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 70.000 malaikat bertawaf di samping Al-Baitul Ma'mur. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal Baitul Ma'mur, demi Al-Baitul Ma'mur yang dimakmurkan, diimarahkan malaikat, subhanallah walhamdulillah. Sampailah Adam ke alam dunia, ke alam terkembang, rindu mengingat Baitul Ma'mur. Kata Allah Ta'ala, hai Adam, kalau kau rindu, kau buatlah satu Baitullah. Dijatuhkan kerikil dari Al-Baitul Ma'mur, pas jatuh ke Baitullah, pusat dunia. Diukur menurut ilmu geologi, ilmu bumi, pusat dunia adalah Ka'bah. Pusat langit Al-Baitul Ma'mur, pusat dunia Baitullah Ka'bah. Makanya disebut litunzira ummal qura wa man haulaha. Muhammad, kami utus engkau ke Makkah untuk memberikan peringatan kepada sekelilingnya. Apa kata orientalis? Oriental timur, orang barat yang mengkaji Islam disebut orientalis. Islam itu bukan untuk orang Minangkabau, Islam itu bukan untuk orang Jepang, Islam itu hanya untuk orang Makkah. Ini dalilnya. Muhammad kami utus untuk memberikan peringatan kepada Makkah dan sekelilingnya, hanya Makkah kelilingnya. Apa kata Syekh Abdul Fattah? Kata dia, makna Makkah dan sekelilingnya, letakkan jangka di Makkah, coba putar keliling, pas sekeliling Makkah. Maknanya Makkah pusat dunia, keliling Makkah maksudnya seluruh penjuru dunia. Maka yang paling tepat nanti jam 00 dimulai bukan dari London Inggris, tapi dari Makkah Al-Mukarramah. Kenapa sekarang jam 00 dari London Inggris? Salah menurut geologi ilmu bumi, karena Inggris bukan pusat bumi. Inggris dijadikan bahasanya sebagai bahasa Inggris bukan karena huruf Inggris paling lengkap, tapi karena orang Inggris yang menjajah dunia. Cuba kalau orang awak nak menjajah dunia kau dulu, tentu bahasa awak tak akal gini. Ini dek bahasa Inggris kau payah awak. Sampai masanya nanti Allah akan menaikkan Islam, insyaallah jam 00 akan dimulai dari kota Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Sudah dipersiapkan jam nan gadang bana. Kalau di Bukit Tinggi jam gadang, kalau yang di Makkah itu dia. Di mana amak dah jamaah umrah? Ya, di mana tinggal amak? Di jam gadang bana. Zam-zam tawar. Jam sudah besar untuk menunjukkan, Allah Ta'ala akan menunjukkan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Supaya apa? Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa Islam ini adalah agama yang hak, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusat bumi Makkah Al-Mukarramah, maka semua hati bersimpuh sujud kepada Makkah, semuanya menghadap Makkah. Makkah di tengah. Yang datang dari Maroko menghadap ke Makkah, yang datang dari Amerika menghadap ke Makkah, yang datang dari Indonesia menghadap ke Makkah, dan datang dari Jepang menghadap ke Makkah. Semuanya satu arah, Rabbnya satu, qul huwallahu ahad, meminta kepada satu, Allahus samad, menghadap kepada satu arah kiblat. Bahasa yang dipakai satu, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Satu kekuasaan dunia di bawah bendera la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mungkin tidak di zaman ambo, tapi di zaman anak cucu awak. Maka dibangunlah Ka'bah. Akhirnya makhluk yang di atas berkeliling subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang di bawah pun mengucapkan kalimat yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bapak kenapa sampai sekarang tak mau berangkat haji? Duit banyak, rumah besar, mobil besar, kebun banyak, kenapa tak mau berangkat haji? Mohon maaf Pak Ustaz, jangan ceritakan ke yang lainnya. Ya. Ambo ndak hafal doa putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Pelajari fikih dengan baik. Kalau sholat ada namanya rukun qauli. Kalau tidak diucapkan sholat batal. Apa itu? Fatihah. Jangan ndak hafal Fatihah. Oleh sebab itu dalam haji tidak ada. Haji itu cukup labbaik Allahumma hajjah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Nanti waktu tawaf kalau bisa dibaca doa putaran pertama, doa putaran kedua. Kalau tak bisa, daripada membaca itu telah lungkup jatuh dipijak orang Afrika. Tutup, masukkan atas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Kecuali nanti sampai di Hijr Ismail. Sesudah Hijr Ismail sampai ke Rukun Yamani, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad barulah berputar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Awak pun bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fatimah tu apa Pak hasanah bini yang mau nampak tamu hasanah nang kedua Fatimah. Kalau mau sabi hasanah 2 kali berang Fatimah. Pak iko doa bukan menyabui nama orang. Itulah pentingnya doa yang kita ucapkan itu kita paham. Walaupun tak paham tak apa-apa, pahalanya ada. Tapi bukan sekedar kejar pahala beragama ini, memahami, merenungkan, mengamalkan. Masalah pahala itu level paling bawah, mental kuli. Kalau saya kerja saya dapat berapa? Kalau saya dapat dari ini saya dapat berapa? Ini mental paling bawah. Tapi orang beramal sudah mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, dan ridhamu lah yang kucari. Itulah puncak daripada ibadah. Tapi orang baru belajar, dia selalu dapat kalau satu langkah dapat iko, langkah kedua dapat iko. Kan itu biasa mental orang. Wani piro. Saya dapat berapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk di atas bertasbih subhanallah walhamdulillah, makhluk di bawah. Jadi Pak Ustaz kalau ambon tak hafal doa itu, hajinya sah. Haji apa namanya? Haji diam. Ada orang tawaf diam, sa'i diam, di padang Arafah diam, haji diam. Sesudah balik sampai ke kampung, jubah 3 lapis, pakai sorban. Kawan-kawan dan sejak kloter tahu siapa haji diam batang. Gaya bolehlah, boleh tak masalah. Mau pakai jubah silakan, mau pakai sorban silakan. Bapak ibu yang pakai jubah, pakai sorban, bapak-bapak pulang haji, pulang umrah, bagus, tak salah. Tapi renungkan ada pelajaran di dalam. Jangan sampai seperti sebagian jemaah haji umrah. Hebat jemaah tu Pak Ustaz. Mana dulu sebelum berangkat hajinya bercelana pendek, kini tak bercelana sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Maka ada makna yang universal di balik ibadah-ibadah itu. Lalu kemudian makhluk tadi bukan cuman orang di atas dan di bawah bertasbih. Ketika terdengar suara petir menggelegar, apa yang diucapkan mulut? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi. Maha suci Allah. Sampai mesti cari. Awak sampai jam 6.30. Ada 15 minit lagi. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du. Maha suci Allah. Siapa yang planet-planet petir-petir menggelegar
bertasbih mengagungkan Allah. Ternyata matahari di tengah, kelilingnya Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semuanya bertasbih subhanallah walhamdulillah. Putarannya sama. Malaikat berputar ke kiri subhanallah walhamdulillah wala ilah. Planet-planet berputar ke kiri subhanallah walhamdulillah. Orang bertawaf di bawah pun subhanallah walhamdulillah wala ilah. Dan kita ketika dalam masjid ini merasakan keagungan Allah yang maha besar, suara menggelegar, orang nampak bulat, dan ketika ini ingat, yang diingat itu siapa? Allahu Akbar. Melihat kemukjizat yang indah, Allahu Akbar. Menengok kaligrafi tulisan Allah, Allah Muhammad, Allahu Akbar. Memandang semuanya, Allahu Akbar. Besar ini, ada yang lebih besar, Allahu Akbar. Besar cobaan hidup. Siapa yang tak ada cobaan? Nampaknya ini tenang, macam air di atas nampak tenang, tapi di dalam bergelombang, dipukul ombak, dihempas gelombang, anginnya kencang, karangnya tajam. Hidup ni siapa yang tak punya masalah? Enak saya tengok kamu ya, dari tadi jalan ke sana, jalan ke UPI, jalan ke sana, jalan ke sana. Enak kamu jalan-jalan saja. Saya dari tadi di rumah aja tak berjalan. Kenapa kamu tak berjalan? Kening saya berbisul. Malu ditengok orang, katanya ditutup. Apa kata yang berjalan? Kamu yang lebih enak, dari tadi duduk saja. Saya kenapa tak duduk? Punggung berbisul. Oleh sebab itu, siapa yang tak berbisul dalam hidup ini? Makanya kalau kenalan sama orang, nama bapak siapa? Fulan. Bisulnya di mana? Hidup ini senantiasa ada musibah, ada cobaan. Di mana merasakan keringanan itu? Datang ke masjid, angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini, Allahu Akbar. Sakit anak, meninggal dunia, Allahu Akbar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Abdullah ibn Abbas naik onta, datang orang mengejar dia naik kuda kencang. Datang kencang, nampak dari belakang Abu naik ke atas. Ketika mendekat, hai Abdullah bin Abbas, dia ada kabar. Apa kabar? Adikmu meninggal dunia. Langsung Abdullah bin Abbas turun, berwudu, langsung solat. Panjang solatnya. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, pakar, profesor, doktor, orang yang punya kekuasaan, siapapun dia, jenderal bintang 5, dia tetaplah manusia yang punya hati dan perasaan. Ada rasa susah, ada rasa senang. Di dalam hati ini ada rasa bangga, dalam hati ada rasa minder, dalam hati ada rasa sombong, dalam hati ada rasa tawadu. Semuanya di hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal ini baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb. Ini orang banyak ramai. Kalau diperkecil lagi menjadi satu orang Abdul Samad. Kadang Abdul Samad ini diperkecil lagi, hanya segumpal. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Kenapa si fulan mendadak meninggal? Ada yang ketika sedang sujud meninggal, tapi sujud meninggal husnul khatimah insyaallah. Ini ketika nonton bola, ada yang sedang mengaji, Bismillahirrahmanirrahim, husnul khatimah. Ada pula yang sedang ceramah. Ustaz Somad dulu meninggal pas sedang ceramah dia ni. Husnul khatimah. Tapi ketika, maka jaga jantung, tetap menyebut Allah, Allah. Saya tak mau menyebut Allah, Allah lagi selawat bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak jumpa Ustaz terus tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Saya tak, itu amalan saya Ustaz. Apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Bagus. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Ustaz ini ceramah katanya bagus Asmaul Husna. Ustaz ini ceramah katanya bagus tasbih. Ustaz ini katanya bagus Allah Allah. Ustaz ini bagus katanya subhanallah. Ustaz ini bagus katanya salawat. Jadi saya satu pun belum saya pilih. Pilihlah antara amal yang banyak itu, semuanya mau saya amalkan. Lagi mantap, lagi baik. Kenapa? Dalam hati yang berzikir, maka bangunan akan punah, akan hancur binasa. Tapi ketika kau menghadap Allah, apa yang kekal abadi? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun,
lidahmu dalam keadaan basah berzikrillah, berzikir dengan Allah. Baru masuk pintu gerbang sudah menyebut nama Allah, menengok masjid, Masya Allah, Subhanallah. Ambil air wuduk, dari rumah sudah berwuduk, masuk ke dalam tahiyatul masjid. Dari fakultas apapun, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Bagi Perti dan NU, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Usolli tak usah dipermasalahkan, karena kita semua sepakat masuk masjid tahiyatul masjid. Alah, Ustaz Somad itu ngajarkan tahiyatul masjid. Dia aja tadi masuk langsung sholat subuh. Ambo tak lambe. Andai normal, cepat datang, begitu sampai tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid, qabliyah subuh. Habis itu salat subuh. Habis itu salat isyraq, sampai salat dalam satu masuk masjid. Man shalla subha fi jama'atin, syanan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Habis salat subuh, jangan keluar masjid, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Jam barat terbit matahari kini Pak Ustaz, imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mestinya ada satu lagi, syuruk. Tapi anda tidak dapat waktu syuruk, mudah mencaliaknya. Maghrib, kalau maghribnya jam 8 baleh, 5 baleh, jam 6 lewat 15, maka 6.15 sebenarnya sudah masuk waktu untuk solat sunat isyraq. 6.30 dikasih batas nih, surat tilang sudah keluar. 6.30 solat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Syaratnya salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah, majlis ilmu, majlis pengajian yang kita kaji Al-Quran, hadis, sejarah, tidak ada keluar daripada itu, tak ada lawa sia-sia. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah. Setelah itu salat sunat 2 rakaat. Apa balasannya? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi, status hadis hadisun hasan, seperti haji dan umrah. Tapi bagi yang sudah bayar ONH, jangan duit diambil balik. Besok pagi langsung ke bank, ambil store ONH. Kenapa? Semalam sudah macam haji dan umrah. Macam haji dan umrah, seperti haji dan umrah. Terus insya Allah sebulan dapat 4 kali. Ahad. Minggu, ahad. 4 kali bisa. Ajak istri, ajak anak, ibu-ibu ramai sampai ke belakang. Tengok masjid ini pula dipasang satir, hijab, tak boleh bercampur laki-laki dan perempuan. Tutup pakai kain. Kenapa kainnya diangkat? Supaya ibu-ibu bisa menengok. Mana Ustaz Somad? Kalau tutup tak nampak orang. Tapi ketika sedang sholat, tutup, tak nampak. Dan yang bisa melihat bapak-bapak, ibu, itu pun tengkuknya saja. Bapak-bapak tak menengok ibu, karena bapak semua menengok saya. Saya yang bisa menengok ibu. Tapi itu tak lah, dia alih dek jauh mana. Karena di masjid tempat milik Allah, ikhtilat, bercampur aduk tak dibenarkan. Menjaga hati dengan menjaga mata, di mana? Tidak ada tempat ketenangan selain daripada masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul sekelompok orang di rumah Allah. Apa yang dia lakukan? Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. 3 yang dilakukan, 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang. Hafat bihimul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat, ya, hari libur, ya, hari Ahad, ya, hari tak kerja, ya, hari tak ke kampus, ya. Apa yang mereka lakukan hari Ahad? Mereka datang ke masjid sampai melimpah ruah, padahal hujan lebat ya Allah, padahal sejuk, maunya tidur sampai jam 8, tapi mereka datang ke masjid. Apa kata Allah Ta'ala? Dulu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, tak setuju.
Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfaku dima. Kenapa kau ciptakan mereka? Mereka akan berperang, mereka akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan merusak di atas muka bumi. Tengok, pandang. Saat itu terwujud apa yang dikatakan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu sedangkan kamu tak tahu. Terbukti hari ini manusia lebih mulia daripada malaikat. Allahu Akbar. Malaikat bersimpuh sujud. Kenapa? Karena tak ada hawa nafsu. Tapi manusia ada nafsu seksnya, ada nafsu ingin berhubungannya, ada nafsu ingin makannya, ada nafsu ingin tidur balas dendam sakit hati karena 7 hari capek bekerja. Tapi pagi ini dia kalahkan semua hawa nafsunya. Dia datang ke rumah Allah. Saat itu terbuktilah bahwa manusia jauh lebih mulia daripada malaikat. Di mana? Di Masjid Istiqamah. Bangganya kita di masjid ini bukan cuman orang tua, anak-anak muda, bahkan anak-anak ikut ke masjid. Kalau di masjid masih banyak anak-anak, masih ada anak-anak tahan tegak dari tadi. Entah karena memang tak bisa keluar, wallahu a'lam. Yang jelas anak-anak bisa tahan luar biasa. Ini kebanggaan mereka ini yang akan menjadi gubernur, wali kota, presiden, menteri, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, panglima. Semuanya akan dipegang oleh mereka yang ke masjid ini, insyaallah. Allahu Akbar. Makanya kita bangga. Kadang kita dalam perjalanan jauh kita pandang ke kanan, masjid besar. Ketika kita singgah, gemboknya lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata hafiz azan, sudah masuk waktu salat ke sana. Begitu sampai salam, gembok tak ada. Kenapa tak ditulis saja di pintu? Masjid hanya buka Jumat saja. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana, satu tempat yang megah di dalam surga. Kebanggaan. Tapi membangun masjid bukan sekedar membangun fisiknya, angkat juga imamnya, angkat juga khatibnya, ada pula pengajiannya. Pengajiannya kombinasi antara sains dengan Islam. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada siang ini adalah mukjizat wudu menurut ilmu kedokteran. Kombinasi antara sains dengan Islam. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada siang ini adalah makna petir bertasbih. Itu hanya bisa disampaikan oleh siapa? Mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Sains Teknologi, dari Fakultas Medis. Bapak Ibu sekalian, siang ini kultum akan disampaikan oleh dokter Fulan tentang mukjizat air wudu. Itu hanya bisa disampaikan oleh dokter. Tapi apa? Basic agama yang kuat. Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Maka sejalan. Itulah cita-cita Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina yang dibunuh oleh agen Mossad. Dia berkata Islam tidak akan bangkit dengan membunuh orang kafir. Islam tidak akan bangkit dengan meledakkan kedutaan Amerika. Islam tidak akan bangkit dengan membunuh turis-turis. Islam hanya akan bangkit disegani kalau kita bisa mengkombinasikan antara sains dan teknologi. Teknologi tanpa sains lumpuh. Sains tanpa teknologi, orang yang hebat sains, hebat medis, hebat teknologi, tapi tak punya agama, buta, gelap, tak bisa memandang. Akhirnya hidupnya berakhir dengan kenistaan, kenestapaan. Berapa banyak angka bunuh diri mati dalam keadaan tidak bisa menolong agama Allah. Tapi juga orang yang punya agama hebat, rendah dalam sains teknologi, lumpuh. Bagaimana umat Islam saat ini lumpuh dan buta. Sains tak punya, agama pun hilang. Alhamdulillah, insyaAllah dari kampus ini, dari masjid ini akan bangkit para saintis, tapi juga pemimpin muslim, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Itulah yang dapat disampaikan hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.